Hai guys, aku punya kabar buat kamu. Jadi Anggi Trade adalah sebuah aplikasi yang kamu nggak perlu ngerti apa-apa, tinggal download, pencet-pencet, terus nanti cuan. Kamu familiar nggak sama iklan bau-baunya kayak gitu? Aku soalnya sering banget lihat iklan kayak gitu kalau biasa. Lagi nonton YouTube terus nanti channel itu iklan itu pasti nongol gitu. Jadi saya nonton channelnya apa, pokoknya itu iklan nongol terus. Dan sebagai orang yang bekerja di bidang investasi aku gatel gitu kan, aku kayaknya mau bikin video ini. Jadi here we go. Video ini aku mau bahas tentang trading platform abal-abal dan apa ciri-cirinya dan gimana kamu harus menyikapi gitu kan. Jadi tonton terus video ini untuk keselamatan dompet kamu dan rekening kamu. Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Kita mau ngomongin yang abal-abal di video kali ini, alias trading platform abal-abal. Aku nggak akan sebutin namanya, tapi aku yakin kalau kamu tuh kan nontonin YouTube kayak aku, pasti kamu tahu sering banget lihat iklan-iklan kayak gini. Dan aku terpanggil untuk membuat video ini. Moga-moga sih tidak jadi ribut, tapi ya who care, bodo amat. Pokoknya aku pengen ngomong tentang trading platform abal-abal ini. Gak buat jelek-jelekin sih, terserah aja. Cuma aku merasa berkewajiban untuk kayak ngomong ke publik, nih loh, cara kamu harus berhati-hati dan ngeliat trading platform yang baik itu seperti apa secara hukum ya, bukan apa kata saya. Jadi ayo kita mulai. Ada 3 hal sih yang mau aku sharing, ciri-cirinya yang mudah gitu ya untuk dilihat, nggak perlu kayak meneropong dari ujung gitu kan. Jadi kamu ini cukup simpel untuk dilihat, cuma mungkin kebanyakan orang nggak tahu sehingga tidak aware kan, tidak perhatian gitu. Favoritku adalah yang nomor 1 dong, dan akan aku taruh paling akhir biar kamu nontonnya sampai akhir. Jadi ayo kita mulai. Ciri-ciri yang ketiga nih, kita counting down gitu kan, mundur ngitungnya. Jadi yang ketiga nih, itu adalah tradingnya diberi tenggat waktu. Biasanya ciri-cirinya gini kalau di iklan. Nih kita pasang nih, terus 1 menit kemudian kalau tebakan kamu benar, itu kamu dreng dapat 1 juta. Jadi gini ya teman-teman, tidak ada trading platform di dunia ini yang waktunya itu ditenggat. Dalam artian misalnya gini, kamu beli saham, saya nih ya beli saham gitu. Terus sahamnya ternyata turun, saya beli turun terus malah merah gitu. Itu saya bisa hold, saya bisa tahan sahamnya sampai kapan aja dan itu nggak masalah. Dan memang investasi kan begitu, investasi jangka panjang itu bisa diwariskan. Kamu bisa hold, taruh di portofolio kamu sampai kamunya lumutan. Kamu udah lumutan, portofoliomu belum lumutan gitu kan. Nah jadi investasi itu begitu. Jadi trading platform yang menurut saya itu legal dan beneran gitu ya, memang menyuruh kita untuk investasi, bukan menyuruh kita untuk ngakunya investasi padahal itu kasino alias judi gitu ya. Kalau yang benar itu pasti kamu bisa hold posisi kamu berapa lama pun gitu. Terutamanya kalau kamu nggak pakai margin ya. Ini akan ada pengecualian ketika kamu beli saham pakai akun margin atau uang hutang. Ini aku udah bikin videonya, jadi aku terangin. Tapi kalau itu pakai uang kamu, secara prinsip itu tidak diberikan tenggat waktu. Jadi nggak ada tuh cuma kayak tebak nih 5 menit kemudian naik apa turun. Itu bukan investasi ya guys, itu namanya keplek. Keplek tuh kalau desa di kampung bapak saya itu namanya keplek loh, judi di jalanan itu keplek namanya. But anyway, kamu tahu lah ya maksud aku kayak begitu. Jadi kalau kamu lihat merek apapun gitu terus promosinya begitu, itu baiknya kamu lari jauh-jauh, jangan diklik, jangan nyoba-nyoba karena tidak baik untuk dompet kamu. Yang kedua, itu biasanya ngasih solusi yang too good to be true. Kamu nggak tahu kan, makanya dibuka Google Translate-nya. But anyway, maksud aku adalah dia biasanya tuh iklannya tuh kayak enak banget gitu. Kemarin sih terakhir yang aku lihat tuh iklannya model kayak gini. Iya, XYZ itu nggak pernah kerja tapi duitnya banyak kali. Kemarin aku tanya, dia tuh ngapain aja kok uangnya banyak, kerja apa? Terus kata dia nggak kerja, dia cuma trading. Apa itu trading? Gak tahu, katanya cuma suruh salin ini aja. Jadi itu namanya kayak iklan tuh kayak copy trade gitu loh. Copy trade tuh kayak trading nyontek lah. Jadi kayak ada orang yang entah itu bikin robot, entah itu orang whatever lah ya, atau tuyul atau apa yang trading di sana. Intinya kita cuma kayak
udah kita ngikut aja, nggak usah belajar, ngikut aja transaksi yang dia lakukan, nanti pasti profit. Coba kamu pikir deh pakai logika. Iya gitu, ada orang kaya bisa kayak gitu. Ayolah. Maksudnya gini, secara umum sih ya, nggak cuma masalah trading saham aja. Intinya kan kalau kamu mau berhasil dalam hidup itu kamu harus usaha. Kamu mau pinter ya kamu harus belajar. Kamu mau kaya ya kamu harus kerja yang rajin atau dagang yang rajin. Intinya kamu harus memberikan effort, kan, usaha ke apapun yang kamu lakukan itu sesuai bakat dan minat kamu. Tapi kamu harus usaha dong biar mau sukses. Jadi kalau kamu mau trading terus kamu nggak mau belajar, tiba-tiba ada orang nawarin, udah ikut aja sini ngopi terus nanti kamu pokoknya cuan, nggak usah ngerti apa-apa yang penting cuan. Ayolah guys, itu pasti bullshit. Sorry aja, ini statement yang kayak keras gitu, tapi aku udah panas banget karena menurut aku sih iklannya itu kayak mendidik orang-orang yang memang tidak belum familiar dengan apa itu investasi ya, dan ini menurut saya sih mengerikan sekali. Jadi makanya aku pengen buat video ini gitu. Jadi paling nggak aku memberikan usaha yang bisa aku lakukan untuk mengklarifikasi dari apa yang aku tahu supaya orang lebih waspada dalam memulai investasi. Video kali ini ya ringan tapi agak berat juga gitu. Topiknya agak-agak ngeri-ngeri sedap. Semoga sih diterima dengan baik lah ya. Kamu please kalau kamu suka kasih video ini ke teman kamu yang menurut kamu perlu untuk nonton gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya biar kalau aku upload video kamu dapat notifikasi gitu kan. Oke, ada satu hal lagi, dan ini yang paling jadi favorit aku dan selalu jadi kayak apa ya, pegangan aku untuk lihat bahwa sebuah perusahaan investasi itu valid atau enggak. Ayo kita mulai. Jadi yang paling harus kamu lihat itu adalah kemana kamu transfer dana yang mau kamu investasikan. Biar aku jelasin. Jadi kalau kamu investasi di saham, misalnya kamu buka di RHB nih, sekalian promo. Jadi misalnya kamu buka di RHB sama aku gitu ya, itu nanti kalau kamu mau mulai transaksi, itu kamu nggak transfer ke rekening aku ya. Kamu juga nggak transfer ke rekeningnya RHB. Kamu nanti transfer ke rekening dana investor alias RDI yang atas nama kamu sendiri. Kalau kamu masih belum familiar tentang apa itu RDI, aku udah bikin juga videonya, kamu bisa tonton. Jadi biar kamu ngertinya sekalian gitu. Jadi kalau kamu investasi di sekuritas yang emang valid, itu kamu pasti transfernya ke RDI atas nama kamu sendiri. Kamu nggak akan transfer ke rekening yang atas nama orang yang kamu nggak kenal siapa atau atas nama perusahaan. Itu kalau saham. Kalau forex, saya ini disclaimer dulu. Jadi saya dulu pernah trading forex, walaupun ternyata forex kurang cocok buat saya, makanya sekarang saya udah nggak trading lagi di forex. Tapi saya boleh bilang bahwa kalau kamu investasi trading di forex, nah itu kamu akan, kalau perusahaannya bagus, itu kamu akan transfer ke rekening yang atas nama PT-nya itu. Jadi misalnya kamu trading forex di PT Anggi Forex Berjaya gitu, itu nanti kamu rekeningnya juga namanya itu Anggi Forex Berjaya. Jadi namanya kelihatan lah ya, kamu kan bisa bedain kalau kamu transfer ke rekening perusahaan atau ke rekening personal. Nah ini dia yang paling penting, drum roll, dududududududung. Kalau kamu transfernya ke rekening personal alias atas nama orang, itu please lari jauh-jauh. Saya nggak tahu kalau lapor OJK gimana caranya soalnya, jadi nggak bisa ngajarin. Tapi untuk keselamatan kamu pribadi, itu jauhin trading platform yang seperti itu. Pokoknya nggak ada maaf guys kalau kamu misalnya mau trading terus transfernya ke rekening personal begitu, itu nanti saya ngomong penipu, saya dituntut. Jadi yang mau saya omongin adalah baiknya kamu pilih alternatif platform trading lain yang transfernya tidak ke atas nama personal begitu. Karena itu kan bisnis ya, maksudnya harusnya mereka kan bisnis yang valid. Kita sebagai customer harusnya nggak transfer ke rekening personal yang kita pasti nggak tahu orangnya itu siapa, karena yang namanya tercantum itu. Harusnya kalau toh kita transfernya ke mereka ya transfernya ke rekening perusahaan dong, bukan ke rekening personal. Nah cerita terakhir nih yang mau aku share gitu kan, tentang berkaitan tentang transfer ke rekening personal ini. Jadi dulu waktu aku berpetualang di dunia forex itu, aku juga pernah. Jadi masih ada kok sampai sekarang platformnya gitu kan. Sekarang dinyanyiin Seikoji warnanya hijau gitu. Nah itu platform yang itu saya pernah pakai tuh. Saya pernah pakai
Terus saya transfer waktu itu sekitar 5 jutaan gitu. Terus saya trading, terus ya karena ternyata tidak cocok dengan jiwa dan raga saya, akhirnya ruginya akhirnya kayak tinggal 4 juta gitulah uangnya. Tapi alhamdulillah waktu itu bisa ditarik, jadi saya selamat lah ya waktu itu. Tapi transfernya waktu itu ke rekening atas nama personal juga gitu. Terus udah kan, nah terus cerita itu udah kayak berapa tahun yang lalu. Nah terus sekarang itu ada cerita teman saya, itu temennya, jadi saya punya temen saya punya temen, ribet banget ya namanya gosip, tapi ini nggak gosip, ini cerita nyata. Jadi temennya temen itu buka di sebuah investasi juga yang transfernya ke rekening personal begitu. Terus saya pernah lihat iklannya, saya nggak mau sebut namanya, tapi saya pernah lihat iklannya itu pakai yang tenggat waktu aku bilang di awal tadi juga, yang kayak 5 menit naik atau turun, kamu cuan atau tidak, yang kayak begitu. Iklannya mode-mode begitu, dia transfer ke situ sekitar 30 juta. Dan yang terjadi adalah 30 jutanya itu tidak pernah terupdate di aplikasi. Terus si perusahaan itu menghilang begitu saja. Pokoknya si temanku ini akhirnya teman ini akhirnya nggak bisa mengambil uangnya kembali dan hilang begitu saja ditelan bumi. Jadi kalau aku boleh bilang, modus mereka itu mungkin nggak semua orang tuh diambil uangnya. Jadi lebih kayak yang kalau kamu top up sedikit, kamu selamat. Kalau top upnya banyak, nanti kamu dicaplok gitu. Kayaknya sih mungkin seperti itu gitu polanya. Jadi ya saya sih tidak berminat untuk membuktikan gitu kan, karena sepertinya memang sudah tidak aman. Saya cuma mau bilang pokoknya kalau ada 3 ciri-ciri tadi yang kamu lihat dari sebuah trading platform, baiknya kamu langsung change, langsung ganti gitu kan, jangan pakai trading platform itu. Kalau kamu mau yang yakin aman, langsung nggak usah mikir, nggak usah research, ya udah chat aku aja, ini ada di IG gitu kan, chat aku aja, Mbak aku mau buka di RHB biar nggak ketipu, biar aku nggak pusing-pusing gitu. Nah itu nanti bisa aku bantu. Oke. Sekian aja sih videonya, aku harap berguna buat kamu. Dan kalau ada teman-teman yang baru dan kamu perlu dengar informasi ini, please kamu bantu sebarin video ini, kita saling jaga komunitas kita biar biar orang tuh gak kapok gitu loh berinvestasi hanya karena dia tertipu oleh misalnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke? Jadi sekian aja video dari aku. Jangan lupa subscribe, likes, dan aktifin loncengnya, diklik loncengnya biar kalau aku upload video kamu dapet notifikasi. Komen di bawah kalau kamu ada pertanyaan. Oke, jadi I'll see you in the next video. Ciao.